Dan tentu di pagi yang cerah ini semua bisa beraktivitas dengan baik, dengan aktivitas masing-masing. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Sri Foundation, alhamdulillah sudah bergabung dengan kita juga Pak narasumber Bapak Surapati Muhammad Senin. Saya juga baru tahu ada kata Seninnya ya. Alhamdulillah, selamat berjumpa Pak Surapati ya, panggilannya Pak Sura. Mungkin waktu dulu nggak terlalu gemuk ya kalau kita ketemu. Lebih makmur karena lebih makmur. Iya, alhamdulillah. Ini lama nggak ketemu, lama sekali bahkan bisa dikatakan lama karena kita cuma mungkin hanya saling bertemu di kampus waktu itu ya. Baik, mungkin saya ingin sampaikan pada kesempatan webinar pagi hari ini tema kita yaitu pelatihan atau workshop tentang budik damber dan budidaya ikan di dalam ember, kemudian budidaya lele bioflok ya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber Bapak Surapati Muhammad Senin. Beliau adalah senior konsultan juga sekaligus selain expert ya, juga beliau adalah praktisi juga mungkin sekaligus juga mempraktekkan nantinya yang biasa beliau lakukan. Saya tidak akan perkenalkan lebih lanjut. Tapi ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Qadir. Saya salah satu pengurus dari Sri Foundation. Dan ini alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, teman-teman Sri Foundation pada pagi hari ini. Baik, kita langsung saja ya Pak Surapati. Mungkin boleh. Karena waktu juga yang sudah pukul 10.11. Dan Bapak Ibu juga sudah tidak sabar ingin segera mendengarkan uraian yang akan disampaikan oleh Pak Surapati. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita buka acara kita dengan yang beragama Islam silakan mengucapkan Bismillah, yang agama lain silakan menyesuaikan. Kita ucapkan sama-sama, kita buka sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selamat menyimak dan mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Surapati. Pada Bapak Surapati, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Kadir ya. Ketemu lagi di webinar. Memang salah satu webinar ini akhirnya membuka silaturahim kita di mana-mana. Mbak Sat, apa kabar Mbak Sat, Mbak Roro, Mbak Rasda, KWT Tegal. Ini teman-teman saya banyak hadir nih, alhamdulillah ini ya. Dari Riau, dari mana-mana saya nyapa terlebih dahulu ya. Nah, memang ini terima kasih sekali saya kepada SRI Foundation ya. Udah berapa kali saya diajak kerjasama bareng dan luar biasa sekali ya. Dan juga memang kita ngelihat dari profil SRI, kalau yang belum tahu bisa follow Instagramnya, itu luar biasa sekali ya yang dilakukan oleh mereka. Nah, terkait dengan biovlog Budi Kamber ini, saya cerita sedikit ya teman-teman ya. Dulu itu saya tahun 98 tuh pernah Ya, agak sedikit terputus ya, mungkin jaringan. Baik, mohon maaf, ini terputus. Kelihatannya ada sedikit di masalah jaringan. Pak Surapati. Baik Bapak Ibu, terima kasih bagi yang baru bergabung. Selamat bergabung. Kita baru memulai, tapi karena ada kendala jaringan, Pak Surapati kebetulan barusan terputus. Kita masih menunggu sebentar. Alhamdulillah hadir di sini dari Tegal ya. Saya pikir dari KWT Tegal. Tegal Serasan. Ini mohon maaf, ini agak kurang bagus jaringannya ya. Ya, silakan lanjut Pak. Nah, jadi memang kalau saya singkat saja nih, kita mengenal biovlog itu sejak tahun 2015. Ini kita coba buka di pertama kali itu bikin pelatihan sama Mas Fauzi juga nih ya, bikin pelatihan tahun 2016 ya di Mitra Tadi Bogor. Terus kita buka juga di Lenteng Agung. Teman-teman Kublah mana nih? Teman-teman Kublah angkat tangan nanti ya. Teman-teman Kublah kelompok usaha bersama Lenteng Agung. Kita buka di
Lenteng Agung buka, di Bogor, di Muara Enim, Kawaiti Tegas ya, sama Kawaiti Tegas ya, kita buka juga gitu. Nah akhirnya memang saya melihat prospeknya ini bagus ya, terutama untuk penggerak-penggerak di perkotaan ya, sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena di samping kita mendapatkan banyak hal ya untuk konsumsi dan lain sebagainya, ikan dan sayur, dan ini juga penting sekali untuk ketahanan pangan kita. Dan alhamdulillah mengenai kegiatan Budi Kamber Biovlog ini pernah juga diangkat secara nasional ya, bersama dengan Universitas Samratulangi. Waktu itu ada beberapa profesor yang berbicara bersama saya. Alhamdulillah saya diundang juga di sana gitu ya. Nah ini yang keberapa kali saya juga lupa, mungkin yang 4 atau 5 kalinya kita bicara mengenai Budi Kamber. Oke ya Bu, tetap semangat ya. Saya mohon tidak beranjak dari tempat Anda. Nanti mungkin ada hadiah menarik dari SRI dan lain sebagainya. Kita bisa mulai ya. Halo Pak, suaranya putus-putus Pak. Kadir dan teman-teman, izin screen ya. Suaranya putus-putus. Mohon maaf, ini apakah saya bisa jadi co-host? Suaranya halo putus-putus, panitia. Pak. Oh ya? Suaranya putus-putus. Ini sinyalnya kurang putus-putus ya. Halo, udah cukup jelas? Jelas suaranya? Masih putus-putus ya? Halo? Halo, apakah udah? Masih putus-putus, Pak. Masih putus-putus. Bentar, saya coba ini ya, ganti link sebentar ya. Oke, cukup jelas suara saya Bapak, Ibu? Jelas Pak, jelas. Oke ya. Di saya jelas. Ya. Jelas. Oke, terima kasih. Ya, jelas Pak. Halo, apa sudah terlihat presentasi saya Bapak Ibu? Sudah jelas. Sudah, Pak. sudah ya. Sudah ya. Sudah Pak, sudah. Ini pagi ini memang luar biasa ini ya. Ada beberapa hal, ini laptopnya juga ngadat. Sebentar Bapak Ibu, ini kok lemot sekali ya. Biasanya tidak seperti ini. Mohon ditunggu sebentar. Oke, sudah cukup terlihat ya. Nah, jadi memang halo, sudah cukup dengar suara saya? Oke. Jelas, Pak. Oke. Nah, jadi memang ternyata aquaponik ya. Intinya dulu waktu pertama kali kita bicara Budi Kamber, Biovlog atau saya singkat jadi Budabi adalah memang ini bagian dari suatu aquaponik. Nah, waktu itu kita angkat ceritanya mengenai aquaponik ini, Bapak Ibu ya. Nah, di sini, ini kalau kita lihat si kelas pandang Biovlog ya. Ini ada di Kawasan Tegalrejo ya. Halo Kawasan Tegalrejo, Ibu Rum dan teman-teman ya. Ada kondisi waktu di Lenteng Agung, ini Lenteng Agung ya, ini Tegalrejo. Nah, ini waktu kita ngisikan Lenteng Agung, ini di pesantren ya. Ini di Bogor acara pelatihan. Jadi memang Biovlog ini sesuatu yang sangat menarik ya, sangat menarik untuk kita kembangkan. Bahkan kenapa saya bilang aquaponik kita kembalikan dengan Budi Kamber segala macam agar teman-teman bisa buka juga di rumah ya, bisa buka di rumah ya, menggunakan bekas ember cat ya. Bahkan saya pun menggunakan juga dengan seperti dari toples ya, toples yang kita isi daun mint ya. Nah sebenarnya itu juga ada ikannya di dalamnya. Nah lanjut kita di sini lihat bahwa sebenarnya kalau kita mendeskripsikan Biovlog seperti apa. Nah teman-teman semua, di sini kemarin saya juga mengundang teman-teman Biovlog Nusantara. Ya, mungkin kalau nanti ada perbedaan satu dengan yang lainnya, mohon dimaklumin karena memang kita mengangkat ini berdasarkan dari pengalamannya kita ya. Pengalamannya kita mungkin dari apa yang pernah saya lakukan gitu ya. Nah, jadi dalam satu Biovlog ini ada satu set kolam bundar ya. Biovlog itu kolam bundar yang memang bervariasi. Kita kadang-kadang bikin mulai dari 1,5 meter, 2 meter, sampai 3,5 meter. Ya. Nah ini bisa diisi ikan tergantung dari besarannya kolam. Ya intinya bisa sampai 1.000 sampai 3.000 ekor ikan. Nah yang kedua,
Di gambar ini ada namanya set instalasi. Ketika kita bicara bioflok ini, bicara bioflok, kita bicara aqua bioflok. Aqua bioflok ini satu metode atau teori yang kita angkat pada tahun 2018 ya. Kalau cari istilahnya nggak ketemu, tapi istilahnya kita ya, saya dan teman-teman di ketahanan pangan, teman-teman di pelatihan kemarin waktu di Samratulangi, bahwa saya angkat aqua bioflok. Kenapa aqua bioflok? Karena memang ada suatu tanaman yang terinstalasi dalam suatu kolam ya. Ini bisa dilihat ya, yang hitam namanya selang HDPE. Nah, yang kita instalasi dengan sayuran. Kenapa harus ada sayuran ya? Kenapa penting ada tanaman? Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, yang ketiga ada namanya pot tanaman ya. Ada selang PE, ada pot tanaman ya. Ada juga yang kita sebut dengan grow base ya. Grow base itu media tanam. Nah, media tanam ini mungkin masing-masing akan memiliki perbedaan. Tetapi pengalaman kita yang bagus itu menggunakan kokopit dan arang sekam atau menggunakan arang kayu. Itu lebih bagus ya, karena ada arang kayu dibuat dari biochar, itu nutrisinya tinggi ya, pupuknya banyak, dan dia sebagai penyaring racun atau limbah dari kolam. Otomatis kan kolam itu kan nanti banyak isinya dan lain sebagainya. Nah, itu kemungkinan ada masalah dengan kolam kita dan apa yang kita isi. Nah, itulah kira-kira permasalahan yang akan timbul di dalam kolam bioflok. Jadi penting banget, satu kuncinya adalah apa yang Anda masukkan dalam kolam itu yang Anda catat, yang Anda perhatikan ya. Ini mohon maaf nih, jaringannya kurang bagus nih hari ini. Air kolam. Nah, air kolam ini seperti apa? Harus menggunakan air bersih atau air sumur. Boleh nggak menggunakan air sungai? Boleh, asal ditreatment terlebih dahulu. Nah, jadi kita lihat bahwa bagaimana bioflok ini sendiri adalah, nah jadi bagaimana membentuk bakteri flok. Bakteri flok itu bakteri yang dibentuk dari kotoran ikan ya yang bersama dengan nitrogen atau organik atau amoniak, sehingga dia membentuk flok. Nah, flok inilah yang nantinya menguraikan sisa-sisa kotoran dari ikan, dan itu bisa dimakan kembali oleh ikan gitu ya. Nah, sehingga ini mengurangi dari jumlah pakan yang diberikan dan jumlah pakan yang terbuang. Nah, nanti kalau pertanyaannya pakan segala macam tergantung dari jenis ikan dan besar ikan sama kolam yang diberikan ya. Nah, coba besar bakteri flok ini berfungsi, itu nanti akan terlihat dari adanya air dalam kolam tersebut. Teman-teman, ya kita lihat bahwa fungsi bioflok dalam media budidaya ikan. Satu, menguraikan bahan organik, menghilangkan senyawa beracun ya. Tetap aja kalau dimakannya berlebihan akan menimbulkan amonia yang akan menjadi racun bagi kolam. Bakteri pembentuk flok akan mengurai bahan organik protein ya. Protein itu penyusunnya adalah nitrogen. Nah, ini akan terurai dari sisa pakan kotoran ikan-ikan dan bangkai-bangkai ikan. Kalau terlalu banyak, tetap ini akan bau nanti ya, yang masih dalam kolam. Menstabilkan pH ya. Nah, pH nanti kalau pH-nya tidak stabil bisa ditambahkan air, tidak diukur kembali ya, atau ditambahkan kapur tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Mengubah amonia menjadi protein sel, menekan organisme patogen. Nah, berfungsi sebagai makanan tambahan bagi ikan sehingga mengurangi kebutuhan pakan. Nah, ini ya beberapa orang mengatakan bahwa nggak benar. Tetapi dari beberapa literatur yang kita baca, dari beberapa grup yang pernah saya tanyakan, itu betul mengurangkan jumlah pakan yang diberikan. Ya. Nah, apa fungsi air kolam dalam bioflok budidaya sayuran atau kita sebut dengan aqua bioflok? Jadi teman-teman, kita di beberapa tempat di Desa Bersemi sama di Kabupaten Tegas itu ya, sama di Kubla kemarin, kita udah coba menggunakan air kolam ini sebagai nutrisi tanaman sayuran. Nah, akhirnya kenapa saya terpikir bahwa bikin suatu konsep aqua bioflok di mana di pinggir kolam kita tanamin sayuran menggunakan pot-pot vegan yang kita isi grow bed di dalamnya, ya. Nah, di sini bagaimana kita menanam sayuran ini seperti menanam sayuran biasa, ya. Karena ini tidak menggunakan tanah, jadi boleh dikatakan ini sebagai satu konsep dari aquaponik ya, bagian daripada hidroponik ya. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita semai dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman disarankan pakan yang diberikan itu adalah pakan dari pabrik atau pelet ya. Nah, nanti kalau masalah jumlahnya berapa tergantung dari jenis ikan. Ada yang high protein ya, ada yang kode 781, 733, tergantung dari apa besar ikan yang kita gunakan. Nah, bagaimana caranya adalah air kolam itu bisa digunakan langsung atau difermentasi. Ya, nah kalau digunakan langsung bisa langsung disiramkan kepada sayuran. Kalau fermentasi kita bisa menggunakan seperti kita fermentasi pupuk organik cair ya.
Alhamdulillah peserta semakin bertambah terus teman-teman ya. Nah, ini kita lihat ini salah satu contoh kolam biovlog di Kakapam ya. Pak Kematnya mungkin tidak hadir ya hari ini ya. Beliau pakar biovlognya juga tuh. Ini Pak Tio nih lagi ngasih makan ikan. Nah, jadi kalau begini, ini seneng loh ngelihatnya gitu ya teman-teman ya. Seneng banget gitu kalau di depan rumah. Dan ini jangan khawatir tidak bau. Ya, bagaimana cara menghilangkan bau ada cara-caranya. Nah, kalau jadi seneng nih, ngundang teman-teman juga enak ya. Yuk bikin pecel lele di rumah yuk gitu kan. Atau bikin ini lele penyet gitu. Luar biasa sekali, tinggal ambil ya. Ini udah siap panen sebetulnya, udah siap panen ya. Kalau panen tergantung selera. Nah, kalau saya pribadi lebih menyukai lele yang sifatnya adalah yang lebih kecil ya. Yang lebih kecil. Oke, teman-teman, ya bahan dan alat apa aja sih yang kita gunakan untuk membuat sebuah kolam biovlog. Nah, ini definisi ini berbeda-beda, saya pikir jangan dipermasalahkan. Ada juga yang menggunakan bambu juga ada, tergantung kita butuh bahannya apa ya. Nah, intinya di sini ada wire mesh ya. Wire mesh ini besi yang ini ya. Nah, ini ukuran 6 mili. Nah, ini lebih enak membuat bulat. Kalau bambu harus kita tanam satu persatu ya. Bisa kok bisa. Jadi intinya definisi biovlog itu bukan tergantung dari bahan dan alatnya, tapi itu ada terpal. Terpalnya apa? Terpal trampolin yang tampaknya agak tebal ya. Orang sering bilang terpal tentara gitu. Nah, terpal ini tinggal dibawa ke tukang jahit terpal. Pak, saya pengen bikin bulat ya, yang diameternya 2 meter. Nah, dia udah paham itu. Udah paham, tinggal kita pesan. Nah, coba kita ukur rangkanya. Rangkanya bisa menggunakan wire mesh, menggunakan kayu atau bambu ya. Nah, ada namanya di sini tempat talang penahan itu apa ya namanya ya? Kalau orang buat ngecor itu ya, atau buat melapisin bocor itu, nah itu bisa digunakan istilahnya kayak bonet gitu ya. Nah itu di penahan di sampingnya itu. Kenapa? Karena biar agar ketika terpalnya ditarik atau lipat dia tidak tergores dengan besi ya, dan tidak gampang rusak. Nah si bonet ini cukup tebal ya, Ada penyaring ya, ada penyaring di bagian bawah. Nah ini kenapa bikin bawah? Nanti bikin seperti kita bikin ada piring ya, kayak gini ya, piring ini naik cembung begini ya. Nanti tengah-tengahnya dikasih penyaring seperti piring yang terbuka, bentuknya seperti terbuka. Kalau tidak, nanti si kotoran ya atau impuritasnya tadi itu tidak masuk ke saringannya. Nah, saringan seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat ini. Nah, ini gambarnya ada gambar bentuk saringan. Saringan bisa menggunakan paralon 1,5 in atau 2 in, itu bisa nanti dibolong-bolongin ya. Nah, kalau menggunakan pelampung itu kalau airnya berlebih itu bisa mati sendiri gitu ya. Kita gunakan untuk menyambung di pelampungnya. Nah, teman-teman di sini ya perlu nggak atap penutup kolam? Saya pikir itu perlu. Jadi sebaiknya pengalaman kita dengan yang terbuka sampai tertutup itu yang tertutup lebih bagus. Kenapa? Karena airnya tidak bercampur ya, bisa menggunakan bahan konstruksi dari bambu. Kalau kemarin kita bikin itu dari bajaringan. Kalau di Kawasan Tegal Serasan itu kemarin kita bikin salah satu adalah untuk konsep agro edu wisata ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, kita menggunakan blower dan pompa jika diperlukan ya, selang aerator. Nah, satu kolam itu berapa aeratornya tergantung dari kebutuhan ya. Ada juga yang bikin 2, tapi kita rata bikin 4. Saya bikin 4 untuk kolam yang 2 sampai 2,5 itu 4 aerator. Aerator itu di bawahnya ada batu ya. Ini ada gambarnya ya. Nah, ini selang aerator yang ini ya. Yang putih ini selang aerator. Nah, itu tujuannya untuk apa? Menambahkan oksigen ya. Kalau pompa itu perlu misalnya kita untuk menyedot, membuang air atau dari saluran ini ya. Ini kan ada pipa pembuangan. Nah, ini perlu diambil setiap hari, dibuangin kotorannya agar air tidak bau. Nah, nanti kita tambah kembali airnya. Instalasi listrik, terminal listrik, pipa paralon, ya, kawat terikat besi atau kawat tis ya untuk diikat, cat minyak untuk mengecat bagian luar biar kawat wire mesh tidak karatan ya, tidak cepat karat. Pengatur udara, teman-teman, kelembapan udara perlu dalam suatu konsep kita bikin satu tempat agar kita tahu suhunya berapa. Ternyata ikan itu dengan suhu yang sangat panas juga tidak kuat, teman-teman ya. Nah, kalau di daerah dingin ya dibutuhkan kolam agak dalam karena pas makin ke dalam itu istilahnya agak lebih hangat. Ya contoh kalau kita berenang di hari hujan, kalau kita keluar pasti dingin, tapi ketika kita masuk ke dalam air menjadi lebih hangat. Ada perbedaan suhu. Nah ikan itu seperti itu lebih kurang. Tapi kalau suhu terlalu tinggi, ikan juga tidak nafsu makan. Ya. Nah, bagaimana cara merakit kolam biovlog? Nah, ini contohnya begini. Jadi memang tadi si wire mesh itu tinggal dibuka begitu saja gitu ya, untuk merakitnya. Nah, ini diikat, masing-masing diikat, pertemuannya diikat, bisa menggunakan kabel tis ya atau kawat ya yang cukup kuat ya.
Ini gambar Bu Rumiati nih yang lagi diikat ya. Nah ini ketika kita bikin di Lenteng Agung dulu. Jadi Bioplog ini teman-teman ya, jangan pernah khawatir. Ibu-ibu pun bisa bikin ya. Ibu-ibu malah lebih jago bisa bikin gitu ya. Nah yang kedua, nah ini kolam contoh yang di KWT Tegas Lenteng Agung ya. Apa sih bahan isi kolam? Nah teman-teman, jadi ini penting sekali kita lihat apa bahan yang kita masukkan dalam kolam Bioplog. Nah, jadi bahan apa aja itu harus betul-betul kita pahami ya, karena nanti kalau ketika ada masalah kita hafal, oh ternyata ini yang bermasalah itu bahan ini gitu ya. Jadi sampai nanti kita tidak tahu tuh kok kita tiba-tiba bermasalah tapi tidak memahami apa yang kita masukkan dalam kolam tersebut. Nah, misalnya dalam bahan isi kolam itu ada air. Ada air, bagaimana sumber airnya, pH-nya berapa, ya kita berikan juga kaporit ya sebelum ikan dimasukin ini ya. Jadi ada perlakuan treatment air ya. Ya. Ada juga kita berikan kapur, nanti menghidupkan aerator 3 sampai 5 hari. Jadi ada juga yang cuma berapa hari hidup aeratornya ya, sampai benar-benar si bakteri plog itu terbentuk. Masukkan molas, probiotik, dolomit ya. Kalau masalah dosis ya, volume tergantung dari lebarnya kolam ya. Setelah 4 hari atau 5 hari ya, ada juga 7 hari setelah airnya benar-benar aman ya, bakteri plog tidak muncul. Bagaimana ciri bakteri plog itu ya? Bakteri plog itu munculnya bakteri plog itu muncul ya, jadi warna air itu udah mulai berubah ya. Nah ini juga ada namanya, kita masukkan probiotik ini teman-teman, bisa kita bikin sendiri atau kita beli di toko, sudah banyak yang jual. Aerator tadi sampai dia panen ya, itu masukin pakan. Nah pakan nanti ini banyak pertanyaan bahwa pakannya harus dari pelet atau dicampur dengan tanaman atau tumbuhan atau dicampur dengan jeroan. Nah itu bisa digunakan ya sebagai pakan-pakan alternatif. Nah di sini ya kalau kita lihat pakan ya, ini ada berapa gambar ya, ada apa namanya, mikoriza, ada cacing, ada gedebong pisang, ada maggot ya. Nah, itu bisa dijadikan pakan alternatif daripada ikan ya, atau lele yang ada ya. Nah, pakan ini teman-teman tergantung dari jenis ukuran ya, ukuran ikannya berapa. Nah, ada namanya istilahnya kalau kita di grup itu bilang makan kenyang namanya. Jadi makan kenyang itu pada saat kapan lele masih usia di bawah remaja itu makan kenyang namanya. Jadi pastikan lele itu selalu kenyang. Karena kalau tidak kenyang ya bermasalah buat lele sendiri. Yang kedua adalah ketika masa remaja makannya harus cukup, harus pas. Kalau tidak dia akan mengganggu atau makan teman-temannya sendiri. Ya. PR sebagai difermentasi ya itu benar. Jadi ada beberapa hal kita lakukan adalah pelet itu kita campur dengan probiotik atau ada juga dicampur dengan molas. Tapi ini perbandingannya cukup sedikit saja, tidak perlu banyak, sehingga apa? Bau yang dicium oleh ikan itu lebih senang yang bau amis ya. Nah, jadi dia lebih suka makan gitu kan, makan dari pelet yang kita berikan. Nah, ini satu set kolam Bioplog ya. Jadi ada bangunannya, ada kolamnya ya, ada saringan. Nah, ini yang di Lenteng Agung ada pagernya gitu ya. Jadi memang dibikin set lengkap. Jadi tergantung lokasi masing-masing teman-teman ya. Pak, kami nggak punya ini Pak karena terkontrol, nggak perlu pakai bangunan, ya boleh silakan gitu kan. Nah, bagaimana teknik budidaya ikan dengan kolam Bioplog? Ya, kunci utamanya adalah di sini saya melihat ya dari pengalaman ini bahwa probiotik itu sangat penting ya. Jadi kita benar-benar memahami bahwa oh kondisi ikan yang segini, airnya berapa. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ini kita bicara mungkin nanti kalau ada perbedaan itu suatu hal yang luar biasa, tapi di sini kita lihat bahwa memang dalam kegiatan masing-masing ini ada perbedaan satu dengan yang lain ya teman-teman ya. Nah, mengapa fungsi dari probiotik? Probiotik memiliki fungsi sangat luar biasa ya teman-teman webinar. Jadi bisa menggunakan bahan kandungan organik ya, memperkuat ikan. Artinya gini, seperti kita memberikan jamu pada ikan dan ikan menjadi lebih kuat dan dia lebih nafsu makan ya. Nah, manfaat probiotik ini memperbaiki lingkungan sekitar. Jadi lingkungan kolam itu lebih baik, menetralisir limbah atau racun ya, mencegah terjadinya penyakit, membaiki sistem pencernaan ya, seperti kalau kita minum Yakult gitu, meningkatkan jumlah pakan dan produktivitas ikan lebih baik. Nah, ini salah satu probiotik yang dibikin di KWT Tegas ya. Jadi memang probiotik ini teman-teman kita bisa bikin sendiri ya. Nah, ini kita bikin dari ragi tape, Yakult ya, air kelapa murni. Ada juga banyak teman-teman yang bikin dari nanas ya probiotiknya, dan ini sudah kita gunakan juga. Kalau kurang berhasil coba lagi atau nanti bisa menggunakan
probiotik yang dijual di toko, yaitu harganya lumayan mahal. Ya. Nah, bagaimana kita memulai kolam bioplok? Yang pertama adalah ketika kita sudah punya kolam bioplok atau ember nanti ya. Sebenarnya budik ember itu adiknya bioplok ya, karena ukurannya lebih kecil daripada ukuran kolam bioplok gitu ya. Nah, di sini pastikan kalau airnya diisi itu tergantung sekali dengan ukuran ikan. Jadi kalau ikannya itu ukurannya korek api gitu ya, pentul gitu ya, ya mungkin sepertiga air yang kita isikan. Kalau kolamnya ikannya udah 11-12 atau sampai 14 cm, ya mungkin sampai 80 cm dari tinggi kolam. Jadi 80% dari tinggi kolam yang kita gunakan. Ya siapkan aerator, pastikan aeratornya menyala, gelembung udaranya keluar. Pertama harus memberikan oksigen terlebih dahulu. Nah dengan adanya penanaman, menyedok air, memindahkannya ke pot tanaman, teman-teman, ya itu sebenarnya kita memecahkan dari molekul air dan memberikan tambahan oksigen kepada di dalam kolam untuk ikan ya. 3-7 hari kolam yang kosong memberikan garam ya. Garam kita masukkan juga probiotik, masukkan juga molas ya. Nah, itu diaduk sampai rata, masukkan dolomit, ukur balik pH-nya ya. Sampai pH itu benar-benar 7-8. Kalau pH-nya asam berarti airnya bermasalah. Kalau air bakunya tidak bagus, nanti kondisi ikan juga tidak baik gitu ya. Kalau airnya tidak bagus, misalnya airnya bukan dari air-air yang dekat payau gitu ya. Nah, airnya perlu treatment terlebih dahulu, mungkin lebih dari seminggu itu airnya sampai benar-benar airnya bagus. Nanti diambil sebagian airnya, kita tambahkan 30% air kolam gitu ya. Air dalam kolam maksudnya. Nah, ya. Begitu kira-kira teman-teman. Nah, di sini kita akhirnya membuat bagaimana sih manajemen budidaya aqua bioplok gitu ya. Aqua bioplok. Nah, ini sebetulnya berdasarkan dari pengalaman sehari-hari yang kita lakukan ya. Jadi pengalaman terbaik itu adalah apa yang Anda lakukan dan itu berhasil menurut Anda gitu ya. Jangan menurut orang lain. Kalau menurut orang lain itu belum tentu berhasil menurut tempatnya kita. Nah, perlakuan air bioplok misalnya ya. Kita misalnya masukkan 1 kg per kubik air, masukkan bioplensa atau tadi probiotik, dolomit ya, nyalakan aerator selama 5-7 hari. Lakukan pencetan ulang. Nah, ini perlu ya, bagaimana kondisi air, bagaimana pH-nya itu perlu kita lakukan. Nah, kegiatan harian misalnya. Kegiatan harian itu kita matikan atau menghidupkan aerator. Nah, sebenarnya kalau aerator itu tidak perlu dimatikan ya. 24 jam dia nggak apa-apa karena wattnya juga tidak besar. Membuang endapan ya. Jadi pada saat pembuangan kita cabut beberapa detik kita tutup kembali agar si kotoran itu keluar. Nah, kotoran ini bisa dialirkan ke lahan pertanian kita atau kita tampung nanti untuk gunakan pupuk di tabu lampot, tasa lampot di depan rumah atau pekarangan ya. Mengganti air ya, mengganti batu stone. Batu stone itu kalau udah kotor dibersihkan. Kalau dia tidak bersih ya, otomatis gelembung udaranya tidak banyak. Cek pH air ya. Pakan ikan secukupnya, jangan sampai nanti pakannya berlebih. Memang kita harus isi dia kenyang, tapi kalau pakannya berlebih itu terbuang tidak tergunakan, nah itulah muncul masalah di air kolam. Bagaimana pemberian pakan? Pemberian pakan tadi saya sampaikan tergantung dari jenis ikan. Kalau pada masih kecil itu harus reguler lebih sering, tapi kalau udah remaja itu harus ada waktunya. Nah, ikan itu lebih banyak makan di sore menjelang malam ya. Nah, nanti ini kita lihat kebiasaannya seperti apa ya, kebiasaan seperti apa yang dilakukan oleh peliharaannya kita gitu ya. Nah, kalau ada sisa pakan tidak termakan ya, itu kita buang. Kita buang, jangan sampai dia mengenai atau mengendap pada dalam ikan. Nah, ketika pakan ini banyak pakan yang tidak termakan, nah ini perlu kita cek juga ikannya kita. Ya, jangan-jangan ikan kita kekurangan oksigen, stres, amoniaknya tinggi, airnya bau. Nah, itu perlu kita lakukan treatment nanti ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau kolam pastikan selalu bersih, jadi tidak ada sisa kotoran apapun yang ada di dalam kolam ya. Nah, itu intinya itu, lakukan penggantian air ya. Setiap hari setelah pembuangan kotoran atau endapan boleh ditambahkan atau seminggu sekali tergantung ya. Kalau kolamnya bermasalah kita kuras airnya ya, kita kuras nanti kita tambahkan lagi 30%, tapi kalau banyak sekali serangan penyakit pada ikannya kita ya, maka bisa sampai 50% kita ganti airnya. Nah, teman-teman ini ya saya lihat sebentar bahwa bagaimana perawatan tanaman sayuran daun di aqua bioplok di lapangan. Itu sebenarnya gampang. Jadi pada tahap awal setelah kita lakukan pembibitan, tanaman ini harus cukup, harus ada terus ya. Jadi kenapa? Karena ketika kita ngambil air kolam, saya bilang tadi, nah itu kita memecahkan molekul air, airnya akan jatuh ke bawah, tersaring ya.
Nah, itu menambahkan oksigen dalam kolam ya. Penyiraman lakukan terus karena kita pernah coba menggunakan sistem otomatisasi, ternyata air kolam itu harus bikin penyaring di bawahnya. Nah, ini kita pernah bikin di Marunda. Jadi harus ada satu tempat spot ya yang tidak tercampur dengan kotoran-kotoran dari kolam ya, tapi memang kita bikin seperti penyaring dengan bolong yang sangat kecil. Nah, ini yang kita gunakan untuk sirkulasi. Dan sistem tanamnya kita tidak menggunakan yang sistem DFT atau NFT hidroponiknya, tapi menggunakan yang sistem substrat ya, atau boleh saya katakan kita menggunakan Dutch bucket juga bisa. Seperti itu ya. Nah, ini kalau cuacanya sangat panas, kita perlu membuat penyiraman itu 3, 4 sampai 5 kali. Tapi kalau musim hujan mungkin satu hari 1 sampai 2 kali cukup ya. Pemangkasan daun tanaman perlu, ada daun yang seserang. Kalau terlihat kondisi tanaman masih ada yang kekurangan nutrisi, pastikan kita menggunakan pupuk organik cair, tidak menggunakan bahan kimia. Soalnya nanti akan berpengaruh kepada tanaman. Nah, ini saya pernah coba tahun 2015 ya, sistem aquaponik tapi menggunakan sayuran, bikin floating wrap ya. Nah, ternyata ketika saya menggunakan larutan usia di atas 1000 EC-nya ya, atau EC sampai dengan 1 ya. Nah, itu bermasalah dengan ikan. Ikan itu lama-lama mata itu seperti mau keluar, bengkak gitu ya. Dan kulitnya itu ada kayak penyakit yang berwarna merah gitu loh ya kulitnya. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa ternyata perbedaan nutrisi itu dan kadar garam tinggi itu mempengaruhi dari kualitas ikan. Tuh. Nah, pemupukan ini pastikan menggunakan pupuk cair ya, sebisa mungkin menggunakan pupuk organik. Tidak boleh menggunakan pupuk kimia. Saya bilang tadi karena pada kondisi beberapa lama akumulasi pupuk ini mempengaruhi pada pertumbuhan perkembangan ikan. Ya, air kolam perlu dibersihkan ya. Pembersihan media tanam pot harus dilakukan setelah 2-3 kali panen. Jadi kalau 1 kali panen medianya bisa digunakan kembali, tapi setelah 2-3 kali panen itu kita harus bersihkan secara total ya. Potnya itu bisa kita rendam, kita cucikan, kita gunakan media tanam yang baru. Oke, nah ini ini kalau saya tidak salah waktu itu Pak Kemat lagi seleksi ini ya. Jadi pemilihan kolam untuk bisa juga dipanen siang ini lebih enak nih. Kalau lele seperti ini sangat enak sekali nih ya. Yang lele remaja ini ya. Nah, ini yang sekilo itu 12 kalau saya nggak salah. Nggak ada suaranya ya? Oke, teman-teman ya. Kita lanjut dulu ya. Iya. Dulu ya. Mas Kadi lanjut dulu ya, Budi Kamber ya. Ya, lanjut dulu Pak, silakan. Nah, diskusi lebih lanjut ya. Oke. Nah, jadi saya bilang kalau di Bioplok itu kita bicara bahwa ada namanya adiknya Budi Kamber gitu ya. Nah, kalau adiknya Budi Kamber, adiknya Bioplok. Adiknya Bioplok itu Budi Kamber gitu kan. Nah, si Budi Kamber ini foto-foto itu ada yang melotot tuh kayak tadi. Ini foto-foto dari Tegalrejo nih. Teman-teman Tegalrejo itu bagaimana mereka dengan Budi Kamber ini mereka bikin arisan Budi Kamber tuh. Jadi kelompok itu masing-masing punya Budi Kamber tuh. Jadi ini mungkin kita perlu coba nih ya. Bagaimana cara dapat dukungannya dengan menggunakan arisan Budi Kamber. Nah, oke, mengenal Budi Kamber, kita akan pelajari nanti alat dan bahannya apa saja. Bagaimana manajemen Budi Kamber ya. Terus yang kedua, apa sih produk dari Budi Kamber? Hampir sama dengan Bioplok ya, tidak masalah. Nah, cuman ini emang lebih simpel tanpa listrik, tanpa aerator ya. Aeratornya secara alami ya, diaduk-aduk sendiri nanti ya, untuk menambahkan. Kalau pakan hampir sama semua ya. Nah, kalau kita bicara Budi Kamber, budidaya ikan dalam ember, ini sebetulnya penggerak utamanya dari Lampung itu sudah cukup lama ya, tapi 2015 saya mencoba ini dengan menggunakan bukan ember tapi akuarium ya, dan saya menggunakan waktu itu dengan sistem potnya kita gantung, kita tempelin ya. Kalau ini kan ada yang tutupnya dibolongin, dimasukin pot gitu ya. Kalau saya nggak, saya gantung pakai kawat ya, pakai kawat. Soalnya kalau nggak ikan lele, waktu itu saya coba tuh dari jenis ini patin ya. Nah, lele itu loncat ya, kalau hujan tuh loncat ya. Makanya perlu tutup atau perlu ini screen ya. Nah, Budi Kamber ini apa iya sih menghasilkan uang? Ya iya. Jadi analisa saya, kalau Budi Kamber ini mau menghasilkan uang itu harus di atas 20 ember ya. Itu baru kerasa ada duitnya, ada sayurannya. Nah, tetapi kalau terlalu besar ngapain gitu kan? Mendingan pakai Bioplok sekalian gitu kan.
Tapi kalau biblok sekalian, nah kita tinggal memasang apa sayuran di pinggir kolamnya, tapi di tengah bikin floating wrap. Floating wrapnya tidak boleh menggunakan styrofoam, menggunakan namanya plastik infraboard ya, dimasukin netboard, kasih media tanam ya, dan tidak boleh menutupi lebih dari 60% kolam. Nah itu ya, jadi ada persyarat kalau lebih besar kolam, kolamnya megap-megap ikannya nanti ya. Nah jadi memang ada beberapa teori yang perlu dicoba di sini gitu ya. Jadi kalau Budi Camber itu bisa floating wrap, bisa juga menggunakan sistem aquaponik atau aqua biopok yang kita sampaikan tadi. Nah selanjutnya ya, nah ini Arisa dan anggota kelompok cara mudah untuk dapat memiliki paket lengkap Budi Camber best practice KWT tegas rasa Muara Enim ya. Ini aneka Budi Camber ya. Nah ini contoh yang kita bikin di Muara Enim. Nah ini yang kita bikin di pesantren. Pesantren Mulia Sari Jonggol ya. Nah ini yang di Muara Enim ya sama. Nah jadi sebetulnya ada beberapa tempat yang kita pernah kita buat Budi Camber bisa kok pakai ini nih, kita untuk pembuangannya menggunakan keran bisa ya. Dari sini ya karena ini ada tekanannya, ini menggunakan ilusi tetes bisa. Jadi keran itu kita buka, keran ini dia terintegrasi dengan selang HDPE yang hitam ini. Jadi kita buka nanti airnya akan netes ya, sekaligus kita membuang kotorannya. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini ya Budi Camber itu sendiri sebagai peningkatan pangan. Nah, ini kemarin kita saya sempat bikin analisa ya kemarin ya beberapa hal ketika jadi narasumber di Samratulangi ya. Nah, jadi dengan sistem guyur ponik, guyur ponik ambil pakai gayung, diguyur, namanya guyur ponik ya. Nah, ini untuk penyiraman dengan menggunakan Budi Camber. Nah, Budi Camber ini bahannya apa aja? Kita bisa menggunakan ember. Ember ini yang bagus, yang enak adalah yang ukurannya di atas 50 liter. Nah, ini 70 liter ya. Yang murah itu ember warna hitam. Ya, ember warna hitam itu lebih murah ya. Lebih cukup tahan lama juga sih sudah menggunakan, dan kalau bisa menggunakan agak tinggi, bukan ember yang bulat ya. Ada namanya kita menggunakan arang batok kelapa atau arang kayu atau arang sekam juga bisa ya. Menggunakan kokopit untuk apa? Untuk media tanam dari pot. Pot itu bisa menggunakan net pot, bisa menggunakan pot yang ukuran 8 atau menggunakan gelas plastik air mineral ya. Gitu ya. Nah, di sini ada kawat untuk mengikat, ada bibit kangkung. Nah, bibit kangkung ini teman-teman bisa kangkung kita beli di pasar, kita potong, akarnya kita potong sedikit, kita kulturkan dengan media air, setelah dia numbuh akar baru, kita pindahkan ke Budi Camber juga bisa. Kalau tanam di Budi Camber, kena cahaya matahari panas langsung, otomatis kangkungnya sedikit sulit untuk bisa tumbuh dan berkembang ya. Nah, bahan ini sangat simpel dan mudah didapat. Jadi satu pot Budi Camber, ya kalau saya menyarankan, jangan 12 pot, bikin 24 pot. Jadi ada yang di luar, ada yang di dalam. Kenapa ada yang di luar? Nah, ketika kita ngambil air, kita siram, airnya berkurang. Nah, penambahan kondisi air ini itu memperbaiki dari si kualitas air, gitu ya. Soalnya ikan ini berproduksi terus, ya mulai kotoran setiap hari, gitu kan. Karena Budi Camber ini jarang orang bikin Budi Camber ada saringannya seperti bioflok. Jadi tadi saya bikin tadi yang di pesantren, saya bikin pakai keran ya, karena memang untuk mengambil airnya untuk disiramkan ke tanaman. Nah, jarang tuh. Biasanya kan kalau dibersihkan diambil, dibuang airnya ya. Nah, yang lain akan sama ya. Ada POC, ada emol, ada kapur, airnya treatment terlebih dahulu, itu sama ya. Nah, benih ikan lele uji coba 20 ekor ikan lele untuk 1 kilogram. Jadi kita kalau Budi Camber kita pakai yang yang ikannya udah agak gede. Biasa saya sarankan itu yang 1 kilonya itu 40 sampai 50 ekor ya. Nah, nanti setelah 1 bulan panen 40%-nya. Nanti setelah 3 bulan, 2 bulan panen semuanya. Nah, panen itu bisa dapat 4 sampai 4 kiloan lebih kurang ya. Antara 2 sampai 4 kilo lebih kurang, tidak banyak ya. Jadi kalau 20 Budi Camber panen 20 40 kilo, lumayan bisa bagi-bagi tetangga semua. Itu ya. Kalau sayurannya itu more than less, kalau dengan 12 pot itu udah 1 kilo dapatnya. Nah, mengapa tujuan orang bikin Budi Camber? Jadi teman-teman gini, saya pernah bikin setiap kali menyajikan materi, saya tanya, saya minta alasan kenapa sih pengen tertarik Budi Camber. Nah, memang kebanyakan orang adalah bilang gini, Pak, itu enak Pak, praktis. Tapi ada juga yang Pak, pengalaman beberapa teman yang saya tanya ya, yang saya minta datanya gitu. Saya nggak suka Pak, airnya bau kalau di dekat pekarangan rumah gitu kan. Nah, sebenarnya
masalah-masalah beginilah yang memberikan kita banyak pelajaran ya. Nah, tapi body camber ini kalau ditata rapi, dibikin bertingkat akan jadi menarik sebetulnya ya, akan jadi menarik. Misalnya dibikin seperti bikin rak-rak gitu ya, rak-rak body camber ya. Memang kalau kecil begini, otomatis masalah juga kecil. Jadi kalau ada satu masalah karena dia sistemnya partial gitu ya, masing-masing gitu. Jadi kalau ada masalah satu yang bermasalah. Nah kalau bioplok kondisi besar gitu satu masalah semua kena gitu ya, satu kolam kena. Kalau ini paling satu kolam hanya 40 ekor ikan yang kena gitu ya. Nah, ini waktu ini contoh body camber yang kita bikin ya. Jadi saya lebih senang bikin kiri kanan saya kasih ini pot ya. Jadi lebih baik dapat sayurannya. Tapi ada juga yang misalnya oh enggak Pak, saya dalamnya aja dibikin pot. Itu selera saja ya. Ini teman-teman itu yang bikin. Ada merah-merah ini. Pakai bakso Palembang lagi ya. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini contoh. Nah jadi nanti gini di bioplok, di body camber kita boleh kasih kiambang begini ya, Salvinia molesta juga bisa. Kalau dia berbunga cukup bagus, tapi tolong dikendalikan tidak boleh terlalu banyak dan kalau bisa pastikan 50% itu areanya terbuka, gitu ya. Nah, bagaimana manajemen body camber? Nah, ini yang kita susun bersama-sama. Sebenarnya saya bersama dengan tim ketahanan pangan Muara Enim, Ibu Elo mungkin hadir hari ini ya. Nah, kita bikin satu paket buku ya, kita bikin modul pengelolaan aqua bioplok dan body camber ya, dan body camber. Nah, jadi memang manajemen itu satu ember body camber pesayuran diisi dengan ini harus terkena matahari ya. Nah, siapkan satu ember untuk pembinaan ikan. Jadi perlunya 2 ember, satu ember kecil. Kalau ikan mau dipindahkan atau ikan diseleksi ya, ikan yang berpenyakit di karantina terlebih dahulu. Secara rutin perlu dibersihkan, probi itu tetap perlu dikasih ya. pH air tetap harus terjaga, sama pemeliharaan ikan, pastikan ikannya seragam. Kalau nggak ada seragam dipisahkan ya, pisahkan gitu kan. Kalau ada satu yang besar diambil saja. Hati-hati dengan kepala ikan yang membesar ya. Kalau ikan yang besar itu ternyata itu adalah penyakit ya, penyakit yang disebabkan oleh mungkin kondisi lingkungan atau air yang kurang sehat. Nafsu makan ikan diamatin, kalau masih kurang makan atau segala macam perlu kita lihat ya. Atau jika perlu saya sarankan kemarin airnya diganti ya, di treatment air baru, ikannya simpanin dulu gitu. Karena apa? Karena kalau kita tidak telaten ya, lama-lama ikannya akan berkurang, dan dia pertumbuhan sangat lamban sekali ya. Nah, ini pembelian tanaman saya pada body camber sama dengan aqua bioflok ya. Jadi ada bibitnya tidak boleh ada yang, saran saya tidak boleh ada yang mati karena setiap pot itu harus utuh ya, harus semuanya hidup karena ada perhitungannya nanti ke belakang dari perhitungannya ya. Mol VOC tetap kita berikan. Kalau tanaman bisa kita gunakan pupuk organik cair atau menggunakan mikroorganisme lokal ya. Lakukan hama, kalau ada hama segala macam. Biasanya kalau musim hujan, panas, laron banyak datang, ya, laron itu bisa jadi pakannya ikan. Tapi kalau berlebihan tidak bagus, ya, tidak baik untuk ikan. Ya, pastikan juga nanti dalam ember atau dalam bioplok itu kita boleh mengkulturkan cacing pada tahap awal. Ya, setelah itu kita bersihkan. Kenapa? Cacing yang berlebihan itu ternyata menjadi parasit buat ikan. Ya, ikannya malah tidak kuat, malah banyak ikannya yang mati. Ya. Pembibitan tanaman sayuran dilakukan terpisah. Kalau bisa kita punya tempat pembibitan sendiri ya. Kalau kemarin di teman-teman di kelompok itu sudah ada yang menyediakan bibit. Tanaman apa yang bisa dibeli camber itu macam-macam. Tapi yang sering tanaman sayuran daun. Apakah seperti tanaman tomat, cabai bisa? Bisa ya. Bisa asal kita bisa mencukupi nutrisinya ya. Tanaman itu bukan dilihat dari besarnya media tanam ya, teman-teman ya. Tetapi kebutuhan terpenuhi, kebutuhan itu ada cahaya, air, dan nutrisi. Nah, segitiga ini yang harus kita kontrol. Kalau nutrisi cukup, dengan media kecil pun bisa. Ya, hidroponik itu menggunakan air, nutrisi cukup, dia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Begitu ya. Nah, body camber itu 1 kilogram kangkung, ya, 3-5 hari, ikan lele itu 4-5 kilogram pada saat 2-3 bulan. Jadi memang yang ukurannya 6 ikan per kilo. Ya, memang kedua lele besar. Lele besar ini kalau hemat saya kita hati-hati ya, soalnya kalau besar tuh makannya juga kurang enak. Yang enak tuh yang kecil, yang crispy. Dan lele ini nanti ke depan saya tidak menganjurkan menggunakan bangkai-bangkai atau sisa jeroan yang tidak dimasak terlebih dahulu ya.
pengalaman kami di Cimande waktu itu ketika dipanen itu lelenya itu berminyak dan berminyak agak bau amis ya, dan rasanya nggak gurih seperti kalau kita menggunakan pakan dari pelet. Ya, Budabi memenuhi kebutuhan pangan dan sumber pendapatan pasti perlu ya, tahap awal perlu investasi segala macam untuk kebutuhan keluarga, menjadikan Budabi sebagai satu bisnis rumah tangga pandemi COVID-19 benar. Bagaimana mendapat bisnisnya itu, kalau dari Bioplok atau Budi Kamber agak kecil ya, tapi coba diarahkan nanti ke depan buat teman-teman yang mau usaha itu dengan melakukan ini pengolahan produk turunan ya, jadi sosis atau jadi siomay sayur ya, siomay lele. Kalau teman-teman ada bikin cake lele ya, lele crispy ya, macam-macam lah. Jadi kalau itu lebih meningkatkan nilai jualnya. Usaha pekarangan, pengembangan tanaman, hasil produksi panen ya. Nah, ini bikin salad, selai sayur, keripik sayur, stik sayur, nugget sayur, bakso sayur dan mie sayur ya. Itu bisa kita lakukan dengan produksi yang kecil ya. Bahkan kalau buah, kita di teman-teman di Simia Biotok sudah bikin namanya pure. Pure itu serbuk atau serbuk ini ya, serbuk sari minuman buah ya. Perturunannya bisa bikin abon, pempek, kerupuk, kemplang, bakso, siomay, nugget. Kemarin Bu Anita dari Kabupaten Tegas tuh bikin cake lele namanya ya. Dan anehnya tidak amis, rasanya tidak bau ya, tidak bau seperti ikan gitu. Nah, produksi Budabi ini apa? Gitu ya teman-teman ya. Jadi satu tuh produksi pupuk organik cair ya. Di samping produksi sayuran ya, mendapat keluarga. Kita ada namanya pupuk cair. Pupuk cair ini bisa dikemas, ya, bisa kita uji coba, bisa kita kemas dan ini bisa menghasilkan tambahan pendapatan bagi ibu-ibu yang di rumah atau setidaknya bisa diberikan kepada tetangga untuk belajar, ya, gitu ya. Nah, contoh ya usaha yang ideal dalam ini ya, dalam Budabi ini, kalau Bioplok itu 10-12 kolam Bioplok. Nah, ini kebetulan kita kemarin diminta untuk mengkaji berapa sih yang idealnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman bikin satu, Pak, saya nggak untung-untung gitu kan. Ya memang iya gitu kan, ada skala ekonomisnya ya. Kalau Budi Kamber itu dapat 50 paket Budi Kamber ya. Dan terus ada manajemen COE itu Chief of Everything. Jadi ada salah satu orang yang betul-betul memang serius menangani dalam satu kelompok. Ya, nggak bisa semua orang terlibat, tapi ada satu orang yang jadi COE. Bukan CEO ya, COE. CEO itu Chief of Everything. Orang yang mau ngatur apa saja. Kalau CEO kan Chief of Executive Officer ya, kepala kantornya gitu ya. Nah, ini bisa kita bikin nanti bagaimana menata pendapatan bulanan, pendapatan harian ya, bisa diatur. Jadi kalau yang bulanan itu udah pasti kita dapatkan dari sayuran diolah jadi keripik segala macam menjelang Lebaran, insya Allah luar biasa ya. Nah, ini teman-teman, ini perhitungan on the paper ya, di atas kertas. Jadi memang saya mengkalkulasi apa yang kita lakukan ya. Setidaknya dalam setahun itu mendapatkan uang 75 juta. Ya, dengan catatan mempunyai sebanyak 12 bioplok ya. Itu ya kira-kira ya. Nah, ini contoh lampion yang pernah kita bikin, pernah saya buat. Salah satunya adalah ini lahan tidak lebih dari 100 meter persegi, tapi konsepnya ada edukasi wisata ya. Jadi namanya agro edukasi wisata di kelompok Ita Tani ya. Ini saya waktu bikin ini rancangan untuk KWT Tegalrejo di KWT Tegas ya, di Muara Enim ya. Oke, Mas Kadir, mungkin ini bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Luar biasa. Silakan. Luar biasa Pak Sura. Ya, banyak sama-sama, sebetulnya yang harus disampaikan Pak Sura. Makanya tadi karena saking banyaknya Pak Sura menyampaikan agak cepat ya. bagi yang baru berkecimpung di Budik Damber ataupun di Bioflox mungkin agak banyak bertanya-tanya ya, karena Pak Sura tadi cukup cepat menyampaikannya. Tapi kelihatannya yang hadir di sini sudah cukup praktisi-praktisi yang berpengalaman mencoba Bioflox dan Budik Damber. Baik. Pak Kadir, mohon maaf, saya sudah mencatat pertanyaan Pak. Ada beberapa. Apa saya share pertanyaan biar Pak Sura bisa membaca? Atau dibaca aja boleh Mbak? Oh, dibaca saja. Baik. Pertanyaan yang nomor 1 dari Pak Mustamin, izin bertanya, untuk penanaman kangkung yang akan dibuat aquaponik, apakah perlu media seperti rock wool atau seperti apa?
Itu Pak pertanyaannya Pak Surah. Halo Pak Surah. Ya, Pak Surah bisa? Ya, masih terkoneksi. Ya, bisa diulangi mungkin Bu pertanyaannya, mungkin Pak Surah. Pertanyaannya, untuk penanaman kangkung yang akan dibuat aquaponik, apakah perlu media seperti rock wool? Baik, Pak Surah kelihatannya nggak mendengar. Nggak connect. Mungkin suaranya tidak terdengar oleh kita. Sambil menunggu jawaban Pak Surah, mungkin kita ada kuis dulu mungkin Bu ya? Ada beberapa. Dulu, Pak. Nah, boleh nih. Sebetulnya kuisnya mudah aja sih ya. Ini siapa yang cepat jawab aja sih ya. Baik, ada 3 pertanyaan ini buat para peserta yang hadir di sini. Pertanyaannya sederhana sekali. Jadi siapa yang bisa jawab duluan, dia akan mendapatkan souvenir menarik dari True Foundation. Mendapatkan pulsa, Pak. Oh pulsa, iya, souvenir. Souvenirnya berupa pulsa ya. Baik, Mas Kadir, ini maaf ini apa tadi kurang ini ya. Ini apa namanya? Sinyalnya kurang bagus nih ya. Ya, oke, ini sudah cukup jelas ya. Oke, ya kalau gitu kita lanjut dulu kuis apa ke pertanyaan tadi yang dibahas. Kita lanjut dulu pertanyaan deh ya. Biar nanti kuisnya biar semua bisa ikut nih. Pertanyaan saya ulang lagi Pak Surah, untuk penanaman kangkung yang akan dibuat aquaponik, apakah perlu media seperti rock wool? Oh iya, baik. Halo. Halo Pak. Sebentar ya, ini aduh, ini benar ya. Iya, baik. Jadi, sebentar. Nah, teman-teman, ya kalau di halo, suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Terdengar? Halo? Ya, jelas, Pak. Nah, kalau menggunakan rock wool itu bisa saja. Kalau dikatakan saya bisa, tapi ya kita di sini kalau dalam Budi Camber atau Bioflok, saya sarankan menggunakan media arang atau kokopit ya. Karena apa? Ini fungsi dia sebagai untuk serapan itu lebih bagus lah kalau yang digunakan. Kalau rock wool itu lama-lama dia akan hancur ya, hancur, kena bahan organik itu dia akan menimbulkan bau yang tidak enak gitu. Jadi kalau menggunakan arang itu pengalaman kita lebih bagus gitu. Begitu kira-kira teman-teman. Ya. Ya, pertanyaan kedua Pak. Garam 1 kilogram per meter kubik, berarti 1 bioflok banyak sekali garamnya ya Pak. Apa fungsi dari garam? Nah, fungsi garam itu untuk menetralisir air sebenarnya. Menetralisir air. Jadi kalau garam ini ada namanya garam grosok ya. Garam grosok. Jadi itu dimasukkan dulu ke dalam air, dan itu tidak digunakan untuk ini. Untuk apa? Untuk langsung dimasukkan ikannya ya. Tapi untuk menetralisir dulu garam ini kan fungsinya macam-macam ya. Salah satunya ada untuk menekan untuk menetralisir air, yang kedua menekan dari pengaruh dari air kolam ya. Misalnya air kolam kita ambil dari air baku yang kurang bagus, ya ini untuk menetralisirnya. Itu intinya seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika masukkan ikan, pengaruh dari masalah-masalah yang ada di kolam itu kita hilangkan. Intinya begitu. Intinya kalau garam. Nah, garam ini sebetulnya tergantung dari air yang kita gunakan. Ada juga yang menggunakan lebih kecil juga bisa. Tapi garam bukan garam dapur ya. Garam grosok namanya, garam yang kasar itu. Ya, ada gunakan setengah kilo, 1 kilo. Nah, itu untuk ini. Kalau saya biasa kita pakai untuk satu kolam itu ya, volume air. Nah, itu minimal mungkin 1,5 sampai 1 kilo. Gitu ya. Ini ada Pak Nur Herdianto nih. Pak Nur, apa kabar? Pertanyaan selanjutnya Pak Suraya. Boleh. Dari Ibu Violeta, untuk skala rumah tangga, jika tidak menggunakan aerator, maka biofloknya harus seperti apa? Bagaimana dengan kotoran yang mengendap?
kapan waktu yang tepat untuk dilakukan pembuangan kotoran tersebut? Baik, Bu Piata, terima kasih pertanyaannya. Nah ini tadi saya bilang kalau rumah tangga sebaiknya kalau lahannya luas menggunakan bioflok itu harus satu paket. Satu paket itu arti kata harus ada aerator karena kan cukup besar ya, ikannya cukup banyak. Yang kedua harus ada penyaring. Tadi seperti gambar saya tadi ada penyaring yang berada pada tengah-tengah kolam bioflok. Nah itu tinggal kita cabut saja paralonnya ya, kita cabut paralonnya dan itu airnya akan terbuang gitu ya. Air dan kotoran akan terbuang. Nah itu setiap hari Bu Violeta, setiap hari boleh pagi atau sore ya. Itu hanya beberapa detik ya, beberapa detik gitu ya. Nah itu untuk mengurangi kalau ada sisa-sisa dari pakan dari kotoran yang tidak terurai ya, jadi kita bersihkan gitu ya. Nah kalau tidak menggunakan aerator sama sekali apakah bisa? Ya sebetulnya gini Bu, kalau kata saya bisa saja Bu, bisa ya. Nah tapi tadi saya bilang dengan catatan memang kita harus lebih sering tuh mengecek airnya gitu ya. Kalau dia kena hujan, pH-nya berapa, kita cek kembali, kita tambahkan lagi probiotiknya atau molasnya ya. Nah, tadi saya bilang kalau bisa tanamin tanaman di kolamnya. Ada misalnya ada azolla misalnya atau ada tiambang ya, atau Salvinia molesta atau ada tanaman kangkung yang bisa dibikin dengan floating wrap ya, sehingga ini setidaknya bisa menyerap dari kotoran-kotoran atau amonia yang ada dalam kolam. Seperti itu Bu Violeta ya. Nah, kalau oksigen itu sebetulnya kalau ada gerakan air gitu, gerakan air bisa juga nanti beri seperti air mancur atau memang kita sering menggunakan air kita ambil untuk menyiram tanaman tadi. Gitu ya. Ini saya mohon maaf tidak menggunakan kamera ya. Ini sinyalnya kurang bagus. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya. Baik, masih ada pertanyaan, Mbak? Masih ada satu lagi dari. Berarti banyak sekali pertanyaan tadi saya lihat. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak M. Sodik. Nomor 1, bagaimana cara menentukan kepadatan populasi ikan pada budidaya budikamber atau sistem bioflok? Apakah berdasarkan luas volume tempat budidaya atau berdasarkan ukuran ikan? Ya. Bagaimana cara menentukan kepadatan ikan? Pertanyaan yang pertama, Pak. Kalau kepadatan ikan biasanya ditentukan begini. Kalau kami ya, Pak Sodik ini teman kita dari 63 Jakarta nih. Ya, beliau setiap kali ada pasti hadir. Nah, jadi gini Pak Sodik, sebenarnya beliau juga tahu nih kayaknya. Ya, kalau kita melihatnya bagaimana ikan ya, itu berdasarkan dari ukuran. Nah, kalau ukuran dan luas kolam. Jadi luas kolam yang 2 meter persegi itu kalau ukurannya pentul ya, pentul itu lebih kurang sebesar korek api ya. Mungkin anak milenial nggak tahu korek api kali ya. Korek api itu panjangnya lebih kurang 3-4 cm ya. Nah itu sampai 2.000 ekor. 2.000 ekor ya kita sebarkan. Tapi sebelumnya ada ini nanti Pak Sodik kalau terapkan di sekolah ada beberapa perhitungan yang harus kita sampaikan ya. Nah jadi yang pertama satu misalnya ikannya harus berapa nih, berat jumlah ikan itu berapa kilo berat yang kita sebarkan. Nah kita juga bisa lihat dari ukuran ikan ya. Jemput adek. Luasan dari kolam itu berapa luas. Biasanya kalau yang 2 meter persegi itu 2.000 ekor gitu ya. Jadi berdasarkan luasan dan berdasarkan ukuran dari ikan. Nah, itu betul sekali itu ya. Gitu ya Pak Sodik ya. Iya Pak. 57 nih ada orang ASN nih Mbak Sat. Masih ada Pak M. Sodik yang kedua Pak. Bagaimana cara mengurangi atau menghilangkan amonia? Oh, itu ada beberapa cara. Satu, tergantung tadi yang saya sampaikan. Ini kita penting sekali melihat bahwa bahan apa yang kita masukkan ke dalam kolam. Yang kita masukkan ke kolam itu apa tadi? Misalnya ada ikan, ada molas, ada garam, ada probiotik ya, ada pakan. Nah, yang menimbulkan amoniak ini apa? Ya, pakan yang utama. Nah, pakannya dari apa? Yang kita lihat berapa besar tinggi protein pakannya sesuai apa tidak dengan ukurannya, ya. Nah, ini yang kita kendalikan, ya. Jadi yang menimbulkan amonia itu ada satu, pakan ikan yang terendam, yang kedua adalah bangkai ikan yang mati atau yang hancur dan tidak terbuang di dalam kolam, ya. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan bau amonia. Gitu Pak Sodik. Nah, bagaimana cara menghilanginya? Ada satu. Yang pertama adalah bisa mengurangi volume air. Volume air dikurangin, ya. Volume air kita kurangin, kita tambahin air lagi, kita ukur pH kembali, kita tambahin molas kembali. Yang kedua adalah tadi dengan menggunakan
tanaman yang ada kita ambil kan volumenya berkurang tuh. Yang kedua menanam tanaman secara plotting wrap. Plotting wrap itu tanaman yang mengapung, yang menggunakan misalnya tadi ada kangkung ya, kangkung atau menggunakan azolla, atau azolla itu sebagai pakan ikan juga bagus ya. Yang ketiga atau menggunakan kiambang. Nah, satu lagi perlu juga kalau memang sangat bau ya, perlu juga kombinasi pakan itu dengan pakanan yang dari tumbuhan misalnya. Salah satu gedebong pisang itu dihancurkan setelah ligninnya direndam, ligninnya keluar di ampasnya itu, nah itu bisa digunakan untuk pakan ikan dan itu juga menyerap amonia dia ternyata ya. Kalau kangkung itu akar itu menyerap sangat baik sekali untuk menyerap amonia. Kiambang juga sama ya, Salvinia molesta itu bunganya juga bagus ya. Nah, dia bisa menyerap dari amonia yang ada di kolam. Itu ya Pak Sodik ya. Iya Pak. Siap Pak. Makasih Pak Sodik. Siap. Agrowisatanya sukses ya Pak. Iya Pak. Salam Bu Palen ya. Iya Pak. Ya, luar biasa, masih ada Mbak Sat. Ini yang nomor 5 ada di layar Pak, kelihatan Pak. Oh iya. Oh ini dari mana nih, KWT mana nih? Tegas ya? Iya Tegas. Apa ini? Bu Rumiati. Bu Rumiati iya. Bu Rum kalau bisa saran saya Bu Rum bikin lagi atapnya Bu Rum. Nah bikin yang dari bambu ya. Yang paling kan bambu atau kayu tapi bikin yang etnik gitu ya. Yang unik gitu Bu Rum. Soalnya kalau nggak pakai atap, ya tadi saya bilang kalau kecampur dengan air hujan, airnya tuh berubah terus tuh pH, molas dan lingkungannya itu berarti nanti bisa tidak sesuai dengan kebutuhannya ikan gitu. Bu Rum ya. Sukses ya Bu Rum, Bu Anita, Bu Tuti, Bu Elia. Masih ada Basat? Ini ada nomor 6 Pak. Ya, apakah pelet pabrikan dikategorikan organik? Nah, kalau organik tergantung dari bahannya. Nah, kalau pelet pabrikan biasanya kan kita katakan dia tidak organik ya, karena dia banyak campur-campuran dari bahan-bahan yang bukan kalau proteinnya mungkin bisa menggunakan protein yang dari bahan-bahan alami ya. Nah, saya kalau yang organik ini kita tadi saya sarankan adalah yang menggunakan dari tumbuh-tumbuhan ya, pakan dari tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya kalau pelet ikan itu banyak juga menggunakan bahan-bahan organiknya gitu ya. Jadi saya nggak bisa katakan ini organik tidak organik. Biasanya ada labelnya di sana ya. Gitu ya Mbak Tiara ya. Nah, jadi kalau yang organik itu yang saya maksud bisa tadi kita untuk menambah percepatan dari pertumbuhan ikan misalnya gitu ya. Pak, saya kasihkan dengan jeruan-jeruan ayam atau jeruan dari ternak ya, kambing atau itu boleh, tapi tadi apapun yang masuk ke dalam itu harus seperti yang dimakan oleh orang gitu loh ya. Jadi tidak boleh dari kondisi dia mentah, tidak dicuci, dimasukin tidak boleh. Nah, banyak sekali saya lihat kemarin orang yang bikin ayam tiren jadi tempat ikan lele ya. Itu dulu saya pertama kali belajar lele tahun 2010 ya di Gadok itu. Lelenya tuh segede ini mungkin ya. Kalau kita lemparin kambing itu mungkin bisa ditelan sama dia, anak kambing ya. Nah, jadi memang pakannya seperti itu gitu. Nah, tapi tetap dibakar sama mereka, dibakar baru dilemparkan ke kolam. Nah, kalau kita kemarin teman-teman mana ada Bu Rokaya di sini saya lihat dari Desa Bersemi, itu kita ini Pak, kita Mbak Tiara ya kita potong-potong, kita rebus, baru kita kasih ke pakan lele gitu ya. Gitu kira-kira ya. Selanjutnya Pak, apakah ada jenis lain? Iya, gimana? Apakah selain lele apakah ada jenis ikan yang lain? Saya pernah mencoba budi kamber tapi yang hidup hanya lele gitu. Betul. Sebenarnya bisa ikan nila. Ikan nila juga kuat. Kalau saya pernah gurame itu waktu itu ya, saya bikin ya, tapi hanya beberapa ekor. Pernah bikin gurame. Bisa. Sukses, nila Pak. Bisa. Nila bisa. Soalnya gurame sukses nggak? Salah rumah beberapa. Ya tadi saya bilang untuk uji coba dengan menggunakan nutrisi ternyata patin sama yang nila gitu ya. Dia kalau nutrisinya di atas di atas 1 ya, nggak kuat dia. Jadi matanya bengkak gitu. Mata ininya bengkak. Karena ada tetangga yang gurame juga mati semua, Pak. Patin mati semua juga. Nah, iya itu. Jadi memang tahap utamanya Mas Kadir ya, bagaimana treatment airnya ini. Nah, itu yang paling penting ya. Gitu kira-kira ya. Baik, luar biasa. Masih ada lagi nih? Masih ada nggak Mbak Sate? Udah ya kelihatannya ya? Udah ya. Ini luar biasa nih pertanyaan beruntun. Betul, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya kalau yang ini boleh nggak nih saya undang teman saya ya? Boleh ya. Pak Herdianto. Herdianto boleh share di sini. Pak Nur.
Pak Nur bisa oke. Pak Nur ini ya dia kemarin ngembangin ikan tilapia itu jenis nila merah. Pak Nur, gimana kabarnya Pak Nur? Pak Nur, silakan Assalamualaikum menyapa. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Apa kabar biovlognya? Baik, Pak. Masih terus berlanjut. Alhamdulillah. Sharing apa ini, Pak Surah? Itu kemarin kan ada yang tanya tuh, yang nila tuh, Pak Nur kan berhasil kemarin panen nila sampai berkuintal-kuintal tuh. Cerita dikit dong, kasih pengalaman teman-teman. Bisa share Pak pengalamannya di sini. Oh iya. Jadi kita di sekolah ya Pak, kemudian kita dapat bantuan dari kementerian berupa 10 kolam biovlog. Jadi murni biovlog karena dari kementerian itu ada MOU-nya untuk menjalankan biovlog secara murni minimal 4 kali siklus. Ini kita sudah hampir selesai 3 siklus ya. Jadi nanti siklus keempat yang terakhir. Jadi memang tadi saya cermati sambil lalu karena tadi ada kegiatan penjelasan Pak Surapati cukup banyak itu ya. Jadi ada budik damber, ada aquaponik, ada biovlog. Ya kalau saya pengalaman yang agak luas ya cuma hanya di biovlog gitu. Kalau aquaponik masih coba-coba, jadi belum skala ekonomi ya. Nah, hasil dari 10 kolam ini, sebenarnya kalau targetnya itu dari kementerian itu 1 kolam itu 140 kilo, jadi 1,4 kintal ya. Tapi kita baru bisa paling banyak 120 lah ya. Kebanyakan 100 kilo ya. 100 kilo per kolam. 1 ton lah ya. Ya, 1 ton. Nah, sebenarnya saya punya ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mendalami atau butuh ini ya, butuh dokumen yang lebih komprehensif tentang biovlog, nanti saya share aja channel Telegram saya itu isinya dari awal bikin kolam sampai panennya sampai pelakuannya. Jadi nanti saya jawab di situ aja. Apa boleh Pak. Boleh nanti di share saja Pak di chat. Biar nambah banyak pengalamannya. Nanti saya share di chat aja ya. Mudah-mudahan ada nanti yang pertanyaan di situ. Karena agak ini ya, agak complicated karena kalau biovlog itu tadi ada pertanyaan apakah harus ada oksigen. Memang harus ada oksigen gitu. Karena bakteri yang digunakan itu kan Bacillus ya, di mana Bacillus itu mengkonsumsi oksigen yang cukup banyak. Yeah. Kalau nggak mau pakai oksigen, nggak mau pakai aerator, biasanya ada juga teknik pemeliharaan ikan yang sejenis biovlog tapi minim aerator, namanya pakai PRC, probiotik rabal klasik itu yang punya Pak Sahidir dari Aceh itu ya. Banyak komunitasnya, utamanya untuk budidaya ikan lele ya. Mirip dengan budik damber cuma tidak dikasih tanaman gitu. Jadi kalau biovlog ya harus siap-siap punya cadangan listrik karena ya nggak boleh mati memang ya ininya aeratornya. Tapi juga tidak terlalu besar kan ya intinya dayanya ya. Kecil Pak. Daya kecil kalau ini. Jadi ininya aturannya itu per meter kubik itu kira-kira minimal 5 watt sampai dengan 10 watt. Jadi misalnya kita punya kolam 4 meter berarti volumenya sekitar 10, berarti dia butuh 50 watt. 50 watt kita cari aerator yang kira-kira 50 watt. Kira-kira begitu. Ya, baik. Luar biasa Pak Nur pengalamannya. Pak Nur. Jadi dari modal berapa, kemudian penjualan berapa, berapa rupiah profit yang didapatkan? Ya, karena kita di pesantren jadi belum begitu detail ya ngitung untuk profitnya. Yang jelas kita bisa mensuplai ke kantin pesantren dengan harga yang lebih murah jika
dibanding dengan beli di tempat dari lain. luar ya. Dan juga Ya, kita alhamdulillah. mendapatkan ikan yang terjamin gitu, lebih berkualitas, Kesehatannya ya. sehat, Betul. dan juga lebih Itu tebal paling dagingnya, penting. Pak. Ya. Pak Jadi Nur, daging sekarang geoblok sekarang ada berapa kolamnya? ada Ada 10. berapa? 10 Oh, 10 masih. ya. Oh iya. Ya. Jadi memang standarnya tadi saya bilang Pak Mas Qadir ya, Ya. itu 10 sampai 12 kolam tuh. Nah, itu baru kita bicara untuk ekonomisnya. Nah, tadi saya bilang bahwa pendapatan hampir 80 juta per tahun itu. Pendapatan loh ya, bukan keuntungan. Pendapatan ya. Kalau Budik Damber tadi minimal 20 ya. 25 ya, Budik Damber. Aku boleh undang teman satu lagi ya. Boleh, ini ada boleh. pertanyaan lagi. Tadi 57 tuh Maaf. Basat. Mana Basat Ini Pak Nur kalau 57? boleh tahu di sekolah mana Pak Nur? Di Sukabumi, Pak. Ya, Pondok Pesantren Al-Kausar. Pondok Pesantren Al-Kausar, Mas Qadir. Oh, di mana? Sukabumi. Sukabumi. Oh, Dekat ini apa masuk ke dalam itu apa namanya? Cicurug belok kanan itu? Cidahu. Cidahu. Baik. Cidahu. Baik, Itu silakan 57 teman. ada yang ngerasain siapa? 57. 57 ini Bu Nani. Bu siapa? Bu Nani. Oh, Bu Ya, Nani apa silakan. kabar? Alhamdulillah Pak Sura sehat. Baik ya, Luar alhamdulillah. biasa nih. Iya. Gimana Bu Nani? Saya sangat tertarik dengan Budi Kamber ini ya. Saya di rumah sih coba. Kalau di sekolah kan Pak Sura tahu ya, kolam kita nggak ada pohonnya, tapi ya alhamdulillah sering pengen. Karena kalau untuk yang ditaruhin tanaman kita masih kurang orang kayaknya selama pandemi. Iya, betul. Iya, kurang personil untuk apa ya, bantu gitu. Tapi di rumah sukses, Bu. Di rumah alhamdulillah saya kolam ikan lele itu di samping rumah itu kurang lebih mungkin panjangnya 5 meter, lebar 1 meter, ke dalamnya. Wow. Dalamnya berapa, Bu? Dalamnya berapa? Dalamnya 1 meter lebih 1 kayaknya. meter lebih. Oke. Itu pakai tembok atau pakai terpal? Kayak tembok, Pak. Tembok ya. Ya, permanen 57 berarti ya. ini sekolah pariwisata ya. Sekolah pariwisata. Oh, pariwisata ya. Nah, ini jago nih kalau pengolahan makanannya luar biasa nih. Luar Gimana biasa. Bu Nani? Sukses ya? Alhamdulillah. Atau ada mau ditanyakan? Ya ini Pak, saya mau nanya. Saya kan mau bikin Budi Kamber tuh. Tadi kan Ya. Bapak harus kena matahari, tapi nggak boleh kena hujan. Jadi gimana Pak kalau misalnya saya mau taruh di kebun ya, kebun saya di belakang gitu, otomatis apa saya harus kasih uwungan atau gimana gitu Pak? Oke, jadi gini, kalau tidak boleh kena hujan, dia tadi saya bilang ikan lele itu kalau kita tidak ada penutupnya ya, dia loncat tuh. Yang kedua, kalau kena hujan itu airnya akan bercampur terus tuh Bu Nani. Jadi apa namanya, airnya akan jadi pengenceran terus. Nah di sini kemungkinan apa yang kita diperlukan dengan air tadi, pH-nya akan berubah ya, dari bakteri yang ada dalam juga akan berubah. Nah ini mempengaruhi terhadap perkembangan ikan. Karena apa? Karena lahan tempatnya sempit ya, Beda kalau kita bikin kolam ikan yang sangat lebar ya. Jadi kalau lebar itu kan otomatis bakteri positif juga banyak ya. Yang cadangan makanannya juga banyak gitu. Nah, apakah ini kalau dikatakan apakah di kebun bisa kita terapkan? Bisa saja, tidak masalah gitu kan. Bisa kita terapkan juga di kebun dengan kondisi terbuka bisa. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan adalah satu, mungkin perlu penambahan tadi screen ya, agar kalau hujan, lele itu kalau hujan kena air baru dia loncat-loncat tuh biasanya. Ya, aktif banget gitu kan. Nah, dia bisa keluar gitu kan. Seperti itu. Nah, teman-teman kami juga di Muara Enim ini kalau tadi lihat dari foto-foto yang saya tampilkan juga terbuka tempatnya di belakang rumahnya gitu ya. Ya, Bu Rum. Mana Bu Rum? Bu Rumiati masih di mute tuh. Terima kasih Bu Nani pertanyaannya. Makasih ya Bu Nani ya. Mas Kadir sebentar ya, minta waktu ya. Bu Rum, Bu Rum. Iya, ada. Kedengeran, kelihatan. Gimana Bu Rum pengalaman? Nah, kedengeran. Kalau pengalaman saya di rumah saya tidak pakai atap langsung aja, tapi embernya kita bolongin, ukur. Itu kan 80 liter. Kita ukur 70 liter, kita lobangi supaya air hujannya turun keluar. Jadi tidak loncat ikannya. Gitu. Oh, gitu, keluar ya. Jadi ditutup embernya Bu ya.
Saya pakai tutup, ditutupnya dilobangi, disitulah kita tanam sayur. Iya, luar biasa. Nah itu Bu Nani, kalau tadi saya kan bilang pakai screen, kalau ini pakai tutup, jadi ember ditutupin kalau pas hujan. Ya sudah sama aja ya, intinya sama aja gitu kan. Gitu ya. Oh iya baik. Makasih banyak Pak. Makasih Bu Rum. Iya, makasih. Iya, salam Bu. Makasih Bu Rum, Bu Nani. Iya, sama-sama. Pak Nur juga. Luar biasa ini share-share-nya. Wah, Masih ada Pak. Ini kita udah nggak terasa sudah 11:30 ini. Wah, ini kalau webinar gini selalu menarik Mas Kodir. Betul ya. Nggak terasa. Punten Pak Surah, ada pertanyaan Pak Surah. Masih ada pertanyaan? Boleh. Iya, rencana anggaran untuk satu biovlog habis berapa ya Pak? Nah, ini pertanyaannya luar biasa ini. Siapa yang bertanya ini Mbak? Bu Violeta. Bu Violeta, ini gini Bu Violeta, sebetulnya saya balik ke Bu Violeta nih. Jadi kalau kita bikin yang dari yang 2 meter ya, yang diameter 2 meter, nah Ibu Violeta kalau bikin sendiri mungkin lebih murah. Jadi kolamnya terpalnya saya lupa harganya, terpal itu per meter itu sekitar 100 ribuan ya, 100 ribuan apa 150.000 ya. Jadi kalau 2 meter itu lebih kurang sekitar 300-400 ribu. Terpalnya aja ya Bu. Nah saringan itu dari paralon, penyaring ya, itu lebih kurang 150, jadi 450.000, lebih kurang 450. Nah, bonet itu per meternya itu sekitar 7.000 sampai 9.000 harganya, Bu. Jadi kalau Ibu perlu keliling 2 meter, itu perlu beli sekitar 5 meter, jadi sekitar 45. Jadi berapa tadi itu? 150 tambah 450, 600 berarti 650.000 lebih kurang ya, Bu, 650.000. Nah, pot tadi kalau mau pakai pot tadi ya. Nah, pot itu sekitar 12.000 yang besar. Jangan pakai yang kecil kalau pot yang besar ya, yang agro 1 itunya Bu Violeta ya. Itu minimal Ibu perlu 240.000 gitu kan. Karang sekam per karung, kalau Mas Fauzi itu jual 25.000 per karung. Kokopit itu 30.000. Nah, itu Ibu paling perlunya cuma nggak nyampe 4 karung tuh untuk media tanamnya. Nah, saran saya kalau ada arang kayu, beli arang kayu. Jadi modernless, Bu, kalau total semua itu 1,2 juta lebih kurang, Bu. Kalau itu sendiri ya, nah kalau beli sudah jadi, dengan ongkos segala macam, ya Ibu juga beli probiotiknya, pakannya, garam, segala macam, aerator. Nah itu mungkin kisarannya bisa sampai 4,5 sampai 5 juta, Bu Violeta. Ya. Kalau project kayak beda lagi, kalau project bisa 2 kali lipat harganya, gitu ya. Soalnya kita biasa nanganin untuk project minimal pemesanan itu 12 unit biasanya. Karena kalau 1 unit, 2 unit sama aja Bu, dengan biaya pengerjaan segala macam sama gitu. Jadi ada minimal gitu. Minimal biasanya 10 sampai 12. Kemarin kan kirim ke Lenteng Agung ada 6, ke Muara Enim itu ada 3, tapi bersamaan dengan tempat yang lain. Nah, nilainya hampir 10 kolam lebih kurang. Gitu Bu Violeta ya. Kalau saran saya coba body camber dulu, Bu. Body camber kita coba dulu body cambernya gitu kan. Terus nanti berkembang. Kalau punya kebun belakang rumah biar bisa makan lele setiap hari gitu ya. Dengan biovlognya gitu ya. Masih ada lagi? Masih ada Pak Surah. Boleh. Ini Bapaknya telat jadi mohon maaf bertanya lagi. Untuk pakan alami lele sistem biovlog apa ya Pak? Oh gitu tadi ya. Nah, ya, siapa yang nanya siapa? Siapa Mbak? Redmi Pak. Ini nggak kelihatan Pak. Oh, nggak kelihatan ya. Nah jadi gini, tadi kan kalau tadi di slide saya itu ada 4 macam ya. Nah ini saya kasih pengalaman waktu kita di Lenteng Agung itu kita ternak cacing tuh ya. Tuh Mas Fauzi itu ternak cacing, teman saya Mas Fauzi itu ternak cacing ya. Ternak cacing, nah cacing ini yang kita gunakan untuk ke pakan ikan. Yang kedua tuh maggot. Maggot itu dari BSF ya, Black Soldier Fly ya. Nah itu juga maggotnya itu bisa digunakan untuk pakan lele. Yang kedua tadi kita juga bisa kasih beberapa tanaman baik sayuran, azolla. Kalau nggak tahu azolla tadi di slide saya ada tuh ya pas bagian pakan ada namanya azolla, atau bisa browsing ya dari azolla micrantha. Nah itu juga bisa digunakan untuk pakan karena protein juga tinggi. Nah satu lagi ada beberapa yang ekstrim itu ya di samping menggunakan sayuran. Dia menggunakan itu gerbong pisang, tapi dia catatan sudah direndam sama air beberapa hari dan benar-benar si ligninnya ini sudah benar-benar ini keluar ya, zat cair itu sudah keluar ya. Nah, baru dimasukkan ke dalam kolam.
sehingga nanti zat-zat ini tidak bercampur dengan air. Nah, yang ketiga, yang kelima, kita juga bisa menggunakan tadi saya bilang, misalnya saya sih sebenarnya kalau dari telur-telur yang nggak jadi itu malas nyebutnya ya, soalnya menimbulkan bau yang luar biasa. Nah, jadi gini, biasa jeroan ayam atau jeroan dari kambing itu dicuci bersih ya, tapi tetap direbus, direbus, dihancurkan kecil-kecil ya. Nah, tapi tidak boleh memberikannya itu banyak gitu, sedikit. Jangan sampai si pakan ini membusuk di dalam kolam gitu. Nah, kalau sudah selesai pakan, biasanya saya nyarankan kalau sudah kasih pakan dalam jangka waktu beberapa menit dicek kembali, ada nggak pakan yang mengambang? Banyak tidak gitu, karena itu diambil, dibersihkan kembali. Kalau setiap kali ngasih pakan ada yang mengambang ya, pakan dari pelet misalnya contohnya, itu ikannya perlu dikoreksi, ikannya diambil, diamatin, ada nggak penyakit, ada nggak mulai bintik-bintik pada badannya, ada nggak warna merah dekat siripnya, ada nggak perubahan pada matanya gitu. Nah, ini perlu kita amati karena itu pasti ada gangguan pada ikan. Nah, gangguan itu bukan dari mana, dari air. Airnya mengandung bakteri merugikannya, bakteri negatif lebih banyak daripada bakteri positifnya. Gitu, Bu. Ibu siapa, Ibu Peola ya? Bu Redmi, Pak. Oh, Bu Redmi ya, oke, Redmi. Baik, penjelasannya. Iya, ya belum diganti namanya. Nggak ada namanya ya. Iya. Pak, masih ada lagi? Cukup, Pak, kelihatannya ya. Ini kayaknya masih lanjut, boleh? Ditungguin, masih ada yang mau bertanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ini luar biasa respon dari para peserta, dan sampai sekarang masih bertahan 47 peserta termasuk narasumber dan kita panitia. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, perhatiannya. Saya ingin menyampaikan 3 pertanyaan ini untuk kuis. Setiap pertanyaan satu pemenang ya tentunya. Jadi siapa yang keren tuh. Ayo siap-siap. Yang menang mendapatkan voucher Rp25.000 kalau tidak salah ya untuk pulsa. Ya lumayan lah buat daripada bingung-bingung ya. Jadi pertanyaannya singkat saja, sederhana. Yang pertama, silakan nanti di chat ya jawabannya. Siapa yang cepat ya. Kata bioflox itu berasal dari kata bios dan vlog. Apa maknanya masing-masing? Bios apa? Vlog itu apa? Ayo. Bukan catatan lagi. Silakan. Silakan, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Siapa yang ditulis ya, di chat langsung, diketik. Oke, sudah ada. Pak Basat, tolong di ini ya, siapa yang duluan? Siapa? Ya, iya. Baik. Sudah ada beberapa yang masuk. Dan sudah ada yang duluan ya kelihatannya. Baru 1 kan yang masuk. Pertanyaannya simpel. Oke. Oke, sudah tinggal berapa detik lagi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Pertanyaan kedua, terima kasih. Ini siapa? Basat ini yang? Maaf Pak, saya ini belum jawabannya kurang tahu nih gimana Pak Surah. Oh ya, jawaban yang benar itu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Mana? Kehidupan dan gumpalan ya, betul tadi jawabannya. Oh itu ada Pak Doni Sofyan tuh. Pak Doni Sofyan. Bios hidup vlog padatan. Bio hidup vlog padatan. Bu Desi Natalia. Kehidupan vlog gumpalan. Yang duluan dulu ya. Yang duluan tuh Pak Doni. Yang duluan Mbak Tiara itu kayaknya Pak. Mbak Tiara. Oh iya boleh juga nih hidup benar Mbak Tiara Fatimah. Mbak Tiara ya. Mbak Tiara silakan kontak Pak Sat ya. Yang kedua Pas Doni nih. Tapi sayang cuma 1 yang dipilih nih Pak. Yang duluan. Iya. Baik, pertanyaan kedua sekarang. Tadi Pak Surah menjelaskan tentang sebetulnya dimanapun sayuran, tanaman dirawat itu silahkan bebas. Tapi ada 3 faktor yang penting mempengaruhi perawatan tanaman. Saya sebutkan salah satunya saja. Yang pertama adalah penyinaran matahari. Sinar matahari. Sebutkan 2 yang lainnya. Ayo. Itu ya pertanyaan saya takut salah nih Pak Surah. Benar. Betul, Jadi ada 3.
Nah, saya biasa bikin itu konsep segitiga emasnya itu. Silakan. Ayo, ada apa tuh? Satu, air tadi udah ya. Oh, saya sudah sebutkan sinar matahari kan. Sinar matahari itu. Satu lagi berarti. Baik, satu lagi berarti. Air, sinar matahari, dan satu lagi. Ya, jadi ini kesempatan juga bahwa kita bisa memberikan informasi. Tinggal teman-teman lakukan proaktif, main-main. Cukup? Wah, ini banyak nih jawabannya. Banyak ini. Oke. Jadi jawabannya yang betul apa Pak Surya? Sebenarnya ada nih, ini ada Bu Desi Natalia nih, nutrisi dan lingkungan ya. Jadi lingkungan ini mungkin cahaya juga bisa. Tapi kalau ini Bu Ewi juga benar nih, air, matahari, dan tanah. Tanah itu maksudnya lingkungan ya, media tanam tadi ya. Boleh. Boleh, jadi, mau dipilih mana nih? Bu mana siapa nih? Desi Natalia nih. Ibu Desi Natalia, selamat ya. Nanti Mbak Desi apa kabar? Gimana sekolahnya Mbak? Halo Mbak Desi. Mana nih Mbak Desi? Ini salah satu guru yang sangat aktif ya. Menggerakkan SMK-nya dan lingkungannya. Mana Mbak Desi ya nih? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Selalu menang nih Mbak Desi nih kalau ikut nih. Iya Pak. Dicoba ya di Lampung ya. Ya Pak. Sudah Pak, untuk perikanan sudah buat Pak. Alhamdulillah. Share-share di grup dong. Oh iya Pak, iya nanti saya fotoin Pak. Boleh ya. Baik, berarti yang menang Bu Desi nih ya, Pak Surya ya? Ya, Bu Desi. Pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan ketiga Pak Surya mungkin memberikan pertanyaan. Pasti sudah ada juga sebetulnya. Cuma kalau Pak Surya mau menyampaikan boleh. Nggak apa-apa, Mas Kadir aja. Ya, baik. Kita punya waktu sampai 40 maksimal ya, 45 menit. 11.45. Ada istilah nih ya, istilah dalam bioflox itu kita harus menggunakan probiotik. Kenapa? Karena probiotik itu akan lebih tahan terhadap serangan virus. Nah, serangan virus itu ada istilah yang kerennya. Nah, bisa disebutkan di situ. Apa tuh? Titik-titik apa gitu ya. Ada 2 kata tuh. Berat nih pertanyaannya, berat. Benar ya. Saya kasih clue. Jadi biasanya kalau kita menerangkan itu ada, kalau kita ada videonya viral ya. Videonya viral. Jadi serangan virus itu bisa tertahan oleh probiotik. Susah ya pertanyaannya. Yang lain. Baik, jawabannya adalah viral effect ya. Baik, pertanyaan yang lain deh kalau gitu, yang mudah saja. Pak Surya mungkin ada pertanyaan. Oke, boleh. Ya, silakan. Nah, tadi ada pertanyaan ya, tadi sangat menarik ya. Saya lupa tadi nanya siapa ya. Nah, kalau mau menghitung volume ikan yang kita masukkan itu apa saja? Tadi ada 2 tadi ya. Ada 2. Ada yang ingat nggak? Jumlah ikan yang masukkan dalam 1 kolam atau 1 ember itu apa? Dari mana asalnya? 1, saya kasih tahu ukuran ikan. Yang kedua, apa? Kolam. Sudah ada yang benar tuh. Ya, udah ada yang benar. Yang pertama tuh Mas Doni Sofyan. Pak Doni Sofyan luar biasa. Ya, dicatat, Pak. Sudah. Jadi selamat ini untuk 3 peserta mendapatkan door prize pulsa Rp25.000. Rezeki ya, insya Allah, meskipun tidak seberapa tapi rezeki ini disyukuri saja. Alhamdulillah. Jadi yang pertama banyak tadi nih, Bu Ewi benih, Pak Mustamin, Bu Natali bener semua nih. Mas Doni nih BBP mana Mas Doni? Silakan bisa menghubungi nomor di 0812 1935 3001. Ada saya share di chat ya. Ya. Di ruang chat. Saya di BBP Wonoase. Wonoase. Oh, emang dari perikanan Mas Doni ya? Bukan penyuluh, Pak. Oh, penyuluh. Pertanian. Iya, jadi ya, ada KWT atau binaan kami memang membudidayakan bedik damber. Hanya saja kami sendiri butuh informasi atau ilmu, wawasan dan pengalaman dari. Ya itu kalau sudah budi kamber, saya sarankan kan budi kamber kan bisa ikan dalam ember ya. Jadi harus ada ikan, ada sayurannya gitu. Nah, sayurannya kalau teman-teman di KWT Tegal Serasan itu kita bikin 2 tuh potnya kiri kanan gitu ya.
Nah, mungkin perlu juga nanti bikin untuk uji cobanya, bikin plotting rap ya, plotting rapnya gitu ya. Ya kayak gitu Mas Doni ya. Jadi biar ilmunya banyak nih. Kalau ilmunya banyak kan tinggal milih dong ya. Mau yang A, mau yang B, mau C. Jadi kalau ilmunya dikit susah memilih gitu ya. Siap. Makasih Mas Doni ya. Siap Pak. Mas Surapati. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah pukul 11.39, luar biasa webinar workshop kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada lebih pencerahan buat kita, terutama buat teman-teman yang sudah mempraktekkan atau yang belum mempraktekkan, bisa mempraktekkan di rumah atau di lahan-lahan yang tersedia. Ya, kalau skala ekonomi bisa lebih besar lagi, mungkin kalau ada bantuan dari lembaga-lembaga tertentu atau dari pemerintah juga bisa mengajukan proposal. Seperti tadi di pesantren ya, Sukabumi. Benar, itu dapatnya lumayan, itu dapat 10 kolam. Luar biasa itu ya. Pak Surapati, sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau disampaikan sebagai closing statement untuk webinar pada pagi hari ini. Silahkan. Ya, mungkin closing statement saya cuma satu ya, nggak banyak-banyak gitu ya. Jadi intinya begini, lakukanlah yang kita bisa, ya, lakukan yang kita bisa, tidak perlu melihat kebisaan orang lain, tapi apa yang kita bisa itulah menjadi pelajaran buat kita. Jadi kalau kita bisa saat ini Budi Kamber kita lakukan secara maksimal dengan baik dan benar, insya Allah nanti akan menimbulkan usaha-usaha lebih besar dan lebih bermanfaat lagi. Itu dari saya, Mas Kadir. Insya Allah ya, fokus berarti ya, lebih fokus ya. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Surapati, luar biasa. Teman-teman, kita berikan applause. Ya, silakan masing-masing tepuk tangan buat Pak Surapati. Terima kasih Pak Kadir.